Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Suke benar-benar tidak menyangka janda permaisuri begitu murah hati. Untuk satu pil ais jade, dia akan memberikan putri ketujuh begitu saja. Pada saat itu, Suke bertanya-tanya apakah putri ketujuh benar-benar cucu dari janda permaisuri. Janda permaisuri memilih untuk mengabaikan pertanyaan Suke, dapatkah Anda diberikan kepada saya? Meskipun aura dingin niat membunuhnya mengkhianati perasaannya, dia masih berpura-pura tidak mendengar apa-apa dan terus bernegosiasi dengan Suke. Pahlawan muda Su, saya percaya bahwa putri ketujuh menyukai Anda. Jika Anda dapat membawa kembali ais jade pil, saya akan mengatur pernikahan di antara Anda berdua. Selain itu, saya telah mengumpulkan banyak ramuan dan obat-obatan langka serta senjata ajaib. Beberapa di antaranya sangat cocok untuk mengatasi cobaan surgawi, serta pil spiritual bintang 6 yang dapat membantumu menyeberang ke tahap transformasi bayi. Janda permaisuri tersenyum. Tentu saja, dengan kekuatan pahlawan muda Su, lanjutnya, menawarkan segala macam istilah menguntungkan yang bisa dia pikirkan. Bahkan tanpa bantuan pil spiritual, mencapai tahap transformasi bayi hanyalah masalah waktu. Tetapi jika kamu menjadi permaisuri bangsa logam, kamu mungkin bisa menjadi pewaris tahta kerajaan juga. Petik 2. Dari putri ketujuh, hingga senjata magis dan pil spiritual, dan sekarang, dia bahkan telah memberikan petunjuk halus bahwa dia dapat membantu Suke menjadi kaisar logam masa depan, jika dia mau. Semua istilah ini didasarkan pada satu syarat, ais jade pil. Itu hanya berarti bahwa janda permaisuri sangat mementingkannya. Seolah-olah pil langka itu lebih penting baginya daripada apapun. Suke adalah seseorang yang bisa berbicara dengan sangat baik. Ketika janda permaisuri mengabaikan pertanyaannya, dia juga berpura-pura tidak terjadi apa-apa, duduk di kursinya dan tersenyum tipis, tetap diam. Namun senyum tipisnya tidak berbeda dengan senyum pelit di mata janda permaisuri. Pada akhirnya, dia bertanya dengan sungguh-sungguh saat kesabarannya habis, jadi, apa pendapatmu, pahlawan muda Su? Suke tertawa kecil, tatapannya jatuh pada pemandangan di luar. Ah iya, kita sudah mengobrol dengan bahagia tapi sekarang sudah larut. Aku masih harus bergegas ke perangkat teleportasi. Selamat tinggal. Dia tiba-tiba bangkit dan berjalan keluar pintu. Janda permaisuri tertegun sejenak karena dia tidak menyangka Suke pergi begitu saja. Dia segera berteriak ketika dia menyadari bahwa Suke benar-benar keluar tanpa ragu-ragu. Tunggu. Jangan repot-repot, jawab Suke tanpa menoleh, dan dia terus berjalan. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan untuk menyetujui kesepakatan itu. Meskipun mendapatkan pil ais jade bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, pikiran untuk membawa kembali pil langka itu merepotkan. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak menyukai janda permaisuri ini. Entah bagaimana, dia bisa merasakan aura agresivitas dan rasa superioritas yang datang dari janda permaisuri. Itu membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, begitu dia melangkah melewati ambang pintu, janda permaisuri berbicara lagi. Aku bisa menyetujui syaratmu. Ah! Suke membeku di tempat. Meskipun suara janda permaisuri agak tenang ketika dia mengatakan itu, Suke dapat mendengar implikasinya dengan sangat jelas dan dia tercengang. Setuju dengan kondisi saya? Kondisi apa yang saya nyatakan? F***CK, bisakah dia merujuk pada masalah, dapatkah kamu diberikan kepadaku? Ini terlalu banyak untukku. Kau serius? Tanya Suke yang tidak bisa mempercayai telinganya dan telah berbalik menghadap janda permaisuri. Dia menatap tajam ke arah Suke dan menggertakkan giginya. Bibirnya bahkan sedikit bergetar. Maksudku apa yang aku katakan, kata janda permaisuri dengan dingin. Jika kamu membawakanku ais jade pil, aku bisa menyetujui syarat yang kamu nyatakan sebelumnya. Suke bingung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan, saya hanya bermain-main sebelumnya untuk bersenang-senang. Mengapa Anda menganggapnya begitu serius? Ini tidak menyenangkan sekarang. Suke merasa lucu tetapi pada saat yang sama kesal di dalam hatinya. Dia juga bingung dengan fakta bahwa janda permaisuri tampaknya bertekad untuk mendapatkan pil ais jade. Mungkinkah dia benar-benar perawan dan ingin mengubah nasibnya dengan mengembangkan akar spiritualnya? Tapi pemikiran ini benar-benar tidak masuk akal. Jika dia benar-benar perawan, bagaimana dia bisa menjadi janda permaisuri? Dengan pikiran yang dipenuhi keraguan, dia bertanya tanpa berpikir dua kali, saya tahu efek dan kegunaan dari ais jade pil dengan sangat jelas. Untuk apa Anda menggunakannya? Ada kontraksi tajam dari pupil mata janda permaisuri. Dia tampak sangat terkejut bahwa Suke tahu kegunaan dan efek dari ais jade pil.
Namun, dalam waktu singkat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Ini tidak ada hubungannya denganmu, katanya dingin. Kamu hanya perlu membawa kembali Ice Jade Pill dan aku akan mengabulkan permintaanmu. Hoho, Suke memberikan senyum palsu. Kemudian dia menjawab dengan ambigu, aku mengerti. Setelah itu, dia pergi dengan cepat. Pahlawan muda Su, aku akan menunggumu. Dia mendengar suara janda permaisuri lagi setelah dia mengambil beberapa langkah. Bibir Suke berkedut tetapi dia tidak berhenti. Dia langsung menuju pusat istana. Janda permaisuri berdiri di kamarnya, mengawasi Suke dari jauh sampai dia menghilang dari pandangan, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin dan tajam. Bajingan tak tahu malu, gumamnya pelan. Jika aku tidak perlu mengandalkanmu untuk memasuki makam kekaisaran negara air, aku akan membunuhmu. Siapa kamu hingga menginginkan tubuhku? Ledakan. Dengan lambaian tangannya, pintu kamarnya tiba-tiba tertutup dan sekarang tertutup rapat. Namun, yang tidak dia ketahui adalah Suke tidak pernah berpikir untuk kembali. Orang ini sering tidak pernah bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sebelumnya, dia telah menjawab menggunakan kata-kata aku mengerti. Dia tidak berjanji bahwa dia akan membawa kembali Ice Jade Pill. Setelah Suke cukup jauh dari kamar janda permaisuri, dia tiba-tiba berbalik. Memikirkan kembali kalimat terakhir janda permaisuri, aku akan menunggumu, bibirnya melengkung dengan jijik. Apakah kamu bercanda? Menungguku? Kenapa kau menungguku? Act of King ini memiliki tugas penting untuk bertindak tangguh serta menghidupkan kembali Xiao Rou. Saya tidak punya waktu dan saya juga tidak ingin berusaha untuk kembali ke sini dan memberi Anda Ice Jade Pill. Sungguh janda permaisuri yang sombong. Mengapa aku menginginkanmu? Pil es batu giokan? Ketika saya menemukan mereka, saya akan kembali ke negara api dan memberikan satu kepada pemimpin sekte Su yang cantik, lalu satu untuk rubah setan ekor 9, Sulinger, dan satu untuk Nyonya Ya. Itu tidak menyisakan apa-apa untukmu, janda permaisuri? Oh ya, dan satu untuk permaisuri air. Oh tidak, hanya 3 pil Ice Jade. Tidak cukup untuk berkeliling. Suke langsung menyadari dilema. Dia mengerutkan alisnya dan merenungkan siapa yang harus dia berikan pada Ice Jade Pills. Tanpa sadar, dia telah mencapai aula depan istana. Seorang Kasim melihatnya dan bergegas mendekat dengan cemas. Iya, pahlawan muda Su, aku akhirnya menemukanmu sekarang. Perangkat teleportasi selesai. Yang mulia telah mengirimku untuk memimpin. Jadi kali ini benar yang mulia yang mengirimmu kan? Kata Suke yang mencurigakan yang mengerutkan alisnya. Kasim itu bingung sejenak. Pahlawan muda Su, apa maksudmu? Bukan apa-apa, cepat dan pimpin jalan, kata Suke yang melambaikan tangannya dengan acuh. Baiklah, pahlawan muda Su, tolong ikuti pelayan tua ini, sida-sida itu buru-buru menjawab. Yang mulia dan hewan peliharaan Anda sudah lama menunggu. Kasim memimpin jalan dengan penuh perhatian saat mereka dengan cepat berjalan ke perangkat teleportasi. Ketika Suke mendengar kata hewan peliharaan, dia sedikit terkejut. Buttface juga ada? Ya. Hewan peliharaanmu telah berada di sini selama 2 hari ini dan menolak meninggalkan dapur kekaisaran, angguk si Kasim. Ketika dia mendengar bahwa kamu akan menggunakan perangkat teleportasi hari ini untuk berteleportasi ke Water Nation, dia akhirnya meninggalkan Imperial Kitchen dan ingin pergi bersamamu. Bibir Suke berkedut tak terkendali. Dia pikir Buttface memiliki banyak tulang punggung karena dia telah menghilang ketika mereka kembali dari makam kekaisaran. Dia tidak pernah berpikir bahwa Buttface baru saja mencuri makanan di dapur kekaisaran. Tidak perlu dipikirkan lagi bahwa Buttface pasti meminjam namanya yang heroik dan bergengsi untuk mendapatkan makanan dan minuman yang enak. Dalam waktu singkat, Kasim telah membawa Suke ke tempat di mana perangkat teleportasi telah dibangun. Perangkat teleportasi besar yang tampak kuno muncul di hadapannya. Seluruh perangkat teleportasi telah dibangun menggunakan batu roh yang diukir dengan rune. Selain itu, batu-batu roh itu telah dilapisi dengan logam untuk memasok ki spiritual logam dalam jumlah besar. Ada beberapa sosok yang berdiri di samping perangkat teleportasi besar. Mereka adalah Kaisar Logam, Pangeran Ketiga dan Putri Ketujuh. Dan tentu saja, Buttface juga ada di sana. Hanya dalam 2 hari, anjing pelit itu benar-benar bertambah berat badannya. Sekarang, dia berbaring malas di atas perangkat teleportasi, berjemur. Tuan Muda Su, kamu di sini? Pahlawan muda Su? Putri Ketujuh dan Pangeran Ketiga menyambut Suke dengan senyum hangat ketika mereka melihatnya. Suke menggenggam tangannya untuk memberi hormat dan bertukar beberapa kata dengan mereka sebagai rasa hormat. Adapun Kaisar Logam, ketika dia melihat Suke dan Putri Ketujuh berbicara dengan riang dan bercanda satu sama lain, ekspresi wajahnya tampak khawatir, seolah-olah dia khawatir putrinya akan diculik.
7 kecil, potong kaisar. Pahlawan muda Su memiliki hal-hal mendesak yang harus diperhatikan. Jangan buang waktu pahlawan muda Su. Oh. Putri ketujuh berhenti mengobrol dengan sedikit malu. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Suke. Tuan muda Su, selamat tinggal. Yah, aku juga harus pergi. Semuanya, selamat tinggal. Suke menggenggam tangannya lagi untuk mengucapkan selamat tinggal karena dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu juga. Dia melangkah ke dalam perangkat teleportasi dan menginjak perut Budfest. Oh! Budfest melolong ketika dia terbangun oleh rasa sakit. Mulai perangkat teleportasi. Pada saat ini, Kaisar Logam memerintahkan anak buahnya untuk memulai perangkat. Jelas, dia ingin mengirim Suke, bencana besar, pergi sesegera mungkin. Boom! Dengan suara keras, seluruh perangkat teleportasi bersinar dengan cahaya putih terang. Di bawah tatapan sedih Putri Ketujuh dan Pangeran Ketiga, perangkat teleportasi mulai berputar dengan cepat dan ki spiritual mulai terjalin. Siluet Suke dan Budfest berangsur-angsur memudar. Membangun perangkat teleportasi antar negara membutuhkan lebih banyak waktu daripada perangkat teleportasi normal. Selain itu, karena perangkat teleportasi ini dibuat dengan tergesa-gesa, perangkat ini memakan cukup banyak batu roh kelas terbaik, tetapi kecepatannya belum dapat dibandingkan dengan rune mantra teleportasi terukir yang pernah digunakan Suke di masa lalu. Negara api. Selama teleportasi, baik Suke dan Budfest diterpa angin kencang dan kencang. Penglihatan mereka kabur dan mereka merasa seolah-olah melihat pemandangan secara terbalik, seolah-olah mereka telah memasuki portal perjalanan waktu. F*CK, apakah ini benar-benar perangkat teleportasi yang tepat? Kutuk Budfest, yang kedua kaki depannya menutupi kepalanya. Suke menggelengkan kepalanya. Perangkat teleportasi ini memang dibuat dengan tergesa-gesa. Meskipun demikian dia juga tahu bahwa ini sudah dianggap sebagai perangkat teleportasi yang luar biasa di 5 negara. Lagi pula, untuk dapat berteleportasi ke negara lain membutuhkan sejumlah besar batu roh. Kaisar Logam sangat murah hati dalam aspek ini. Jika kekuatan sebenarnya dari dewa ini tidak disegel, aku akan membuat perangkat teleportasi raksasa yang akan memungkinkan kita tiba di negara air dalam sekejap mata, membual Budfest dengan keras. Suke memberinya pandangan jijik dan mencibir, jika saya mengukir kata-kata rune untuk perangkat teleportasi sendiri, saya akan dapat tiba di Water Nation secara instan juga. Apa yang diklaim Suke adalah kebenaran. Ketika dia berada di dalam makam kekaisaran negara api, dia telah menyalin ukiran rune melalui sistem. Namun, jika dia sendiri yang mengukir kata rune, dia akan membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 hari untuk menyelesaikannya. Dia lebih suka pergi untuk sesuatu yang lebih cepat. Namun, Budfest sama sekali tidak mempercayai kata-katanya. Dia mencemoohnya dengan mendengus. Dewa ini hanya perlu melambaikan kakiku dan kita akan tiba di negara air. Dengan itu, Budfest bahkan berpura-pura mengayunkan cakarnya sebagai demonstrasi. Suke segera mengejeknya. Sialan, kamu. Bohong. Sebelum Suke bisa menyelesaikan kutukan, suara menggelegar terdengar dari perangkat teleportasi. Suke dan Budfest terkejut dan sebelum mereka sempat menjawab, keduanya tiba-tiba terlempar ke udara. Batu roh pada perangkat teleportasi tiba-tiba meledak. Potongan-potongan besar batu roh mulai pecah dan hancur, berubah menjadi bubuk yang hilang tertiup angin. Mata Suke menatap tak percaya, tubuhnya sekarang ditarik dengan liar oleh kekuatan liar, merobek kekosongan, menjauh dari perangkat teleportasi. Dia tidak punya apa-apa untuk dipegang. Sial, ini adalah proyek yang sia-sia. Au! Budfest melolong, matanya terbuka lebar karena terkejut saat dia melayang melewati Suke di udara. Hancurnya perangkat teleportasi selama teleportasi sangat berbahaya. Mereka bisa tercabik-cabik kapan saja. Mereka bahkan mungkin jatuh ke tanah misterius yang tidak diketahui. Tidak peduli seberapa keras Suke mencoba, dia tidak dapat melepaskan tarikan kekosongan. Tanpa sadar, dia mencoba memanggil sistem tetapi energi kekosongan yang luas menyelimuti dirinya dan Budfest. Keduanya terlempar keluar dari ruang yang tidak jelas. Bang! Suara benturan keras terdengar. Suke merasakan angin menderu melewati telinganya serta tangisan Budfest yang menyedihkan. Dengan desir, Suke melihat sekelilingnya tiba-tiba mendapatkan kembali kecerahan aslinya. Hamparan pegunungan yang sepi muncul di bawahnya. Tubuhnya masih terjun bebas. Secara bertahap semuanya menjadi tenang. Suke menarik napas dalam-dalam dan mengeksekusi petir 3000 volt. Petir muncul di bawah kakinya dan dia langsung menguasai kecepatan turunnya, membawanya terbang cepat menuju gunung tinggi yang tidak terlalu jauh. Astaga! Dia mendarat di tanah dengan mantap, diikuti oleh ledakan teredam dari Budfest saat dia jatuh ke tanah, tercebur ke genangan lumpur. Oh,
Oh, oh, oh, aduh. Buttface mengangkat kepalanya dan berteriak sedih. Tapi, dia tidak terluka sama sekali. Saat Suke melihatnya, dia menjadi marah. Baru saja sebelum perangkat teleportasi rusak, Buttface telah menunjukkan bagaimana dia bisa melambaikan kakinya dan tiba di Water Nation secara instan dengan melakukannya. Tetapi pada akhirnya, sesaat setelah dia melambai, perangkat teleportasi mulai rusak. Suke menjadi lebih marah saat memikirkannya. Dia berlari menuju Buttface, menjepit kepalanya dengan kuat di genangan lumpur dan menamparkan kepalanya. F*CK, kenapa kamu harus melambaikan kakimu? Kenapa kamu melambaikan kakimu? Oh, apa hubungannya dengan dewa ini? Kamu lambaikan cakar itu lagi. Oh, coba lambaikan lagi. Oh, itu benar-benar bukan urusanku. Ini perangkat teleportasi. Itu terlalu sampah. Pia, pia, pia. Ah, oh, oh, aduh. Seluruh gunung dipenuhi dengan tangisan tragis Buttface saat mereka bergema di sekitar area. Sesaat kemudian, Suke menghentikan tindakannya. Dia berdiri di puncak gunung dan mengamati daerah itu dengan wajah muram. Daerah sekitarnya tidak berpenghuni dan hanya dipenuhi pegunungan terpencil. Faktanya, segala sesuatu di sekitar mereka, bahkan tanah yang terbentang jauh menuju Cakrawala, ditutupi oleh daerah pegunungan yang tak berujung. Udara memiliki dengungan samarki spiritual dari elemen logam. Ternyata, keduanya masih berada di negara logam, di perbatasan. Mereka belum sepenuhnya meninggalkan negara logam. Cepat, bangun dan pimpin jalan. Sial, di tempat terpencil ini, mustahil bagiku untuk memanggang beberapa sayap ayam untuk dimakan. Suke menendang Buttface dengan paksa, ingin dia bergegas. Desir. Buttface telah berguling dengan lincah dari tendangan Suke, dan bangkit dengan ekspresi sedih. Dia membentak, "Nak, kerusakan perangkat teleportasi sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Mengapa kamu memukulku? Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Kenapa aku tidak bisa memukulmu untuk melampiaskan amarahku?" Suke berkata dengan serius dengan suara yang dalam. Faktanya, apa yang terjadi pada mereka sebelumnya adalah kecelakaan yang tidak mungkin disebabkan oleh Buttface. Mereka hanya kurang beruntung. Kalau mau melampiaskan amarah, bisa pukul pohon. "Kenapa pukul saya?" kata Buttface pahit. Suke meliriknya dan berkata dengan singkat, "Kamu cukup tangguh." F*CK. Buttface langsung mengutuk, ingin pergi ke Suke dan bertarung dengannya. Tapi dia sepertinya memikirkan kalung anjing di lehernya, dan dengan cepat mengabaikan pemikiran itu. "Baiklah, cepat pimpin. Permaisuri negara air masih menungguku," kata Suke. Buttface menatap Suke. "Mengapa dewa ini harus memimpin? Bukankah tanggung jawab anjing untuk memimpin jalan?" "Wah, kamu terlalu memaksakan sesuatu. Kamu pengganggu serigala besar. Jadi bagaimana jika aku menggertakmu? Apakah kamu tidak senang? Lawan aku. Dewa ini akan memilih untuk tunduk." Suke menatap Buttface dengan tatapan menghina dan memutuskan untuk tetap diam. Dia dengan cepat mendapatkan kompas dan mulai memastikan arah. Negara air berada di selatan negara logam. Ini adalah pengetahuan umum, jadi mencari tahu itu bukanlah tugas yang sulit. Tapi masalahnya, Suke tidak tahu seberapa jauh Water Nation dari lokasinya saat ini. Dia ragu-ragu, mungkin dia harus terbang ke sana atau mengukir kata-kata rune untuk membuat mantra teleportasi kecil. "Buttface, aku akan memberimu misi. Pergi ambil lokal untuk mengetahui informasi lebih lanjut." Kali ini, Suke memberikan tendangan ringan ke Buttface yang berbaring di sampingnya. Buttface menjawab dengan lesu, "Lupakan saja, ini adalah tempat yang terpencil, bagaimana mungkin ada manusia di sini? Kita harus mengambil barang-barang saat mereka datang, beristirahat selama beberapa hari, menjadi bugar kemudian melanjutkan perjalanan kita. Jika saya dapat memiliki beberapa tahu bau, itu akan lebih indah." "Saya pikir Anda perlu mencekik sebagai gantinya." Suke menyipitkan matanya dan bertindak seolah-olah dia akan mengucapkan mantra kapan saja. "Tidak, tidak, tidak, aku akan pergi sekarang." Buttface melompat ketakutan dan dengan desir, dia berlari ke hutan gunung. Suke menyentuh dagunya, dan merenung sambil menatap langit. Dia curiga dengan fakta bahwa perangkat teleportasi telah gagal di tengah jalan. Menurut alasannya, Kaisar Logam dan yang lainnya tidak mungkin melakukan hal seperti itu, karena mereka tidak punya nyali. Tidak ada kebencian atau permusuhan di antara mereka. Au! Tiba-tiba, tangisan menyedihkan dari Buttface terdengar dari dalam hutan. "Wah, tolong, ada setan di sini."